lagi untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Siapkan hati kalian, jangan ada yang main-main. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau mulai ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan terima kasih Tuhan Yesus. Yesus setinggi-tingginya langit.
Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Biasanya kalau kita dengar kata ikan, pasti yang masuk ke mulut kita, yang kita makan. Jadi ini kebalik, ada manusia yang masuk ke mulut ikan, tinggal di perut ikan. Nah, siapa seseorang itu? Kalian bisa baca di dalam cerita kita hari ini, kalian bisa baca di dalam Yunus pasal 1 sampai dengan pasal 3. Ada sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Di situ masyarakatnya atau penduduknya itu terkenal dengan kekejamannya, kejahatannya. Mereka melakukan semua yang jahat di mata Tuhan. Jadi kota itu benar-benar melakukan semua kejahatan yang ada di tempat itu. Jadi bangsa-bangsa lain mengenal kota itu terkenal karena
mereka melakukan kejahatan. Jadi biasanya kalau kota terkenal karena ada kebaikannya yang bagus-bagus. Nah, kota Niniwe ini beda. Mereka bahkan bangga dengan apa kejahatan yang mereka lakukan. Mereka melakukan segala pencurian, mereka melakukan segala pembunuhan, mereka melakukan kekejaman terhadap orang-orang sekitar. Jadi Tuhan melihat hal itu. Melihat hal itu Tuhan mengutus seseorang yang bernama Yunus. Nah, Yunus diutus oleh Tuhan untuk ke Niniwe untuk membuat agar bangsa atau orang-orang yang tinggal di Niniwe menjadi bertobat untuk mengakui kesalahannya. Lalu berangkatlah Yunus, dia siap-siap untuk berangkat ke Niniwe, berkemas, dia bersiap untuk berangkat. Tetapi dia bukan berangkat ke Niniwe, dia berangkat ke Tarsis, kota yang jauh dari Niniwe. Karena pikir Yunus, kalau saya pergi ke Niniwe, nanti saya akan mati, saya bisa dibunuh karena orang-orang yang tinggal di Niniwe adalah orang jahat. Kalau saya bilang kepada mereka, kalian harus bertobat, menjauhkan kejahatan kalian, pasti saya akan ditangkap, saya akan disiksa. Dia tidak mau karena dia takut. Lalu dia naik kapal, dia tidak ke Niniwe, dia pergi ke kota yang jauh dari Niniwe. Dia naik ke kapal, lalu dia tinggal di dalam kapal, dia masuk ke dalam kapal, berlayar, dia menghindari panggilan Tuhan, tugas Tuhan untuk membawa atau membuat orang-orang Niniwe agar bertobat. Dia masuk kapal, setelah dia masuk kapal, dia tinggal di dalam kapal bagian bawah. Lalu berlayarlah kapal itu di tengah lautan. Setelah beberapa saat berlayar, tibalah kapal itu di tengah lautan. Nah, saat di tengah lautan, Tuhan melihat bahwa Yunus tidak melakukan perintahnya. Lalu Tuhan mengirimkan badai yang besar dan badai yang sangat besar, sehingga kapal itu terombang-ambing di tengah laut. Ombak menerjang, jadi terombang-ambing, kena badai, udah kena badai, terus ada hujan. Jadi kapal itu hampir hancur dan mau tenggelam. Orang-orang yang penumpang yang ada di kapal itu, mereka menjadi panik. Kita akan tenggelam, kapal ini akan hancur katanya. Mereka semua panik, mereka cari cara supaya kapal ini tidak jadi tenggelam. Lalu mereka bersepakat, kita pindahkan barang-barang yang ada di kapal ini sehingga kapal ini tidak berat, jadi tidak mudah tenggelam. Lalu dibuanglah muatan kapal itu untuk mengurangi supaya kapal itu tidak mudah tenggelam. Tetapi badai tetap menyerang, makin besar dan makin besar, dan orang-orang yang ada di dalam kapal semakin ketakutan. Mereka makin takut, mereka berseru-seru, apa yang harus kita lakukan? Lalu nakoda kapal ingat, ada seseorang yang ada di bawah kapal. Bukankah kok dia nggak naik-naik? Lalu turunlah nakoda itu ke bawah. Ternyata Yunus masih tidur. Lalu dibangunkan Yunus, kenapa kamu masih tidur? Di luar sedang terjadi badai yang besar. Lalu mereka naik. Setelah mereka naik, badai tetap menyerang, hujan, segala macam ombak bergulung. Kapal sudah makin mau tenggelam, terombang-ambing oleh badai yang sangat besar. Orang-orang sudah semakin panik, mereka berteriak-teriak, lalu mereka berseru katanya, ini pasti ada orang yang melakukan kesalahan, ini pasti hukuman. Ayo kita undi, kita tentukan siapa kira-kira yang melakukan kesalahan. Lalu diundilah orang-orang penumpang-penumpang yang ada di kapal itu melakukan undian. Mereka mengundi, ternyata yang keluar namanya adalah Yunus. Lalu apa yang dilakukan orang-orang itu? Mereka mengangkat Yunus lalu membuang Yunus ke lautan. Lalu sesudah itu Yunus pun tenggelam, badai sudah badai mereda. Lalu pada saat Yunus tenggelam, datanglah ikan yang sangat besar. Kalian bayangkan ya, ikan itu sangat besar karena bisa menelan manusia, menelan orang. Jadi lalu ditelanlah Yunus tinggal di perut ikan. Di dalam perut ikan apa yang dilakukan Yunus? Pasti kalian pikir, oh di dalam perut ikan itu pasti gelap, kalian tidak bisa melihat apa-apa, karena kalau kalian di dalam ruangan yang tertutup aja pasti itu semua gelap. Lalu apa yang dilakukan Yunus? Yunus menyadari kesalahannya, dia berdoa, dia minta pengampunan pada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan dia. Jadi selama 3 hari 3 malam Yunus tinggal di perut ikan. Lalu Tuhan melihat bahwa Yunus mau menyadari kesalahannya, lalu Tuhan membuat ikan yang besar itu untuk memuntahkan Yunus di daratan. Lalu keluarlah Yunus dari perut ikan. Lalu apa yang dilakukan Yunus? Apakah Yunus kabur lagi? Tidak, karena dia sudah menyadari kesalahannya. Dia berangkat langsung ke kota Niniwe.
dia langsung berbicara kepada khalayak ramai atau penduduk kota Niniwe bahwa kalian harus bertobat. Kalau tidak, katanya, Tuhan akan menghukum kalian. Tuhan akan menghukum satu kota Niniwe, katanya. Orang-orang yang mendengar hal itu, mereka langsung bertobat. Mereka mengakui kesalahannya, lalu mereka berpuasa, minta pengampunan oleh Tuhan atas kesalahan mereka. Lalu orang-orang Niniwe diselamatkan. Tuhan tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Kalian bisa lihat bagaimana Tuhan mengasihi semua orang. Apapun kesalahan mereka, kalau mereka mau datang kepada Tuhan minta ampun, maka Tuhan akan menyelamatkannya. Seperti juga Yunus, saat Yunus melakukan kesalahan di dalam perut ikan, Yunus menyadari kesalahannya, dia minta ampun, dia bertobat, makanya dari Tuhan memaafkannya, dia dimuntahkan di daratan. Lalu Yunus melaksanakan semua perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu semua orang menjadi selamat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar dari Yunus. Jangan belajar yang buruknya, tapi belajar yang baiknya. Belajar untuk menaati semua perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita, mengasihi seluruh manusia. Tuhan mau seluruh manusia itu selamat, bukan dihukum, tetapi Tuhan mau kita sebagai manusia itu semua diselamatkan. Jadi sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar ya untuk tetap menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan, mengerti firman Tuhan. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat akan firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau mau juga tolong kami setiap harinya. Engkau mau berikan kami kesehatan yang baik, menjauhkan kami dari segala penyakit yang ada, virus-virus yang ada. Engkau juga mau tolong kedua orang tua kami, berkati mereka. Kau sertai kami pada hari ini dan kami percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami tutup doa ini, ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.